Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang, karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi jika Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda berminat mengenai pemagangan, mengenai Gino Jitsu atau Tokutei Gino, saya sarankan untuk mengikuti petunjuk dari saya untuk sukses di Jepang. Karena apa? Sudah banyak yang datang ke sana, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Jadi supaya Anda tidak gagal, saya sarankan untuk ikuti petunjuk dari saya. Tema kali ini yang saya angkat adalah mengenai wawancara. Wawancara ini biasanya ada kalau misalnya program Gino Jitsu Anda akan berakhir, atau misalnya Tokutei Gino Anda akan ke perusahaan baru. Jadi biasanya ada wawancara di situ. Nah, di wawancara di situ apa yang Anda harus tanyakan? Di sini saya kasih tahu. Jadi yang pertama itu tanyakan yang secara standar dulu ya. Ya, sekalian saya kasih tahu dia punya bahasa Jepangnya. Di sini tanyakan dia punya JQ-nya. JQ-nya berapa? JQ itu upah per jam ya. JQ ikura desu ka? Di situ ditanya. Jadi semakin tinggi JQ-nya semakin bagus. Kemudian yang kedua, tanyakan dia punya uang sewa apartemennya berapa. Jadi bahasa Jepangnya itu yachin wa ikura desu ka? Terus tanyakan lagi lebih detail lagi di sini. Dia punya uang yachinnya itu, uang apartemennya itu, uang sewanya itu apakah ditanggung sendiri atau ditanggung perusahaan atau ditanggung setengah-setengah antar perusahaan dengan Anda. Jadi tanyakan misalnya yachin ikura desu ka? Kemudian kore wa jiko futan desu ka? Zenbu jiko futan desu ka? Semua tanggungan sendiri. Sore tomo kaisa no futan desu ka? Sore tomo hambung desu ka? Seperti begitu. Apakah setengah-setengah seperti begitu. Jadi tanyakan seperti begitu. Jadi usahakan yang Anda biaya yang tanggung itu lebih sedikit ya, lebih kecil, supaya gaji yang bisa Anda terima itu lebih besar ya. Jadi tidak habis dipakai untuk bayar apartemen. Kemudian yang ketiga itu tanyakan dia punya tunjangan yang dibilang TAT. TAT arimasu ka? Nah, di sini juga semakin banyak TAT, misalnya tunjangan makan, tunjangan komuter ya, pulang pergi, semakin bagus. Kemudian yang berikutnya lagi tanyakan apakah ada bonusnya atau tidak. Bonus wah arimasu ka? Di situ juga kalau misalnya ada bonusnya dan besar itu bagus sekali. Seperti begitu. Kemudian di luar dari yang keuangan itu, tanyakan juga jarak antara perusahaan dengan tempat tinggal Anda. Karena apa? Karena semakin jauh jarak antara apartemen Anda dengan tempat tinggal Anda, itu semakin tidak nyaman ya. Jadi Anda mau pulang cepat tapi jauh sekali itu susah ya. Jadi semakin dekat semakin bagus. Jadi tanyakan dia punya, kayak bahasa Jepangnya itu kaisakara apa tuh madepa dore gurai kyori arimasu ka? Ada berapa jaraknya? Apakah misalnya 1 kilo, 2 kilo atau berapa ya? Seperti ditanyakan seperti begitu. Jadi saya ulang kembali. Jadi tanyakan ya bahasa Jepangnya, yang pertama itu JQ-nya berapa? JQ ikura desu ka? Yachin ikura desu ka? Kemudian kono yachin wa jiko futan desu ka? Kaisa futan desu ka? Kemudian yang ketiga lagi TAT arimasu ka? Kemudian yang berikutnya itu bonus arimasu ka? Kemudian yang berikutnya lagi apato kara kaisa made wa dore gurai kyori arimasu ka? Tanyakan seperti begitu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kita akan bertemu lagi dengan tema lain di kesempatan lain. Terima kasih.